Shalom saudara yang dikasih Tuhan, Gema Kabar Baik menyapa kita hari ini. Saudara, firman Tuhan dalam Sefanya pasal 2 ayat 1-3. Bersemangatlah dan berkumpullah, hai bangsa yang acuh tak acuh, sebelum kamu dihalau seperti sekam yang tertiup, sebelum datang ke atasmu murka Tuhan yang bernyala-nyala itu, sebelum datang ke atasmu hari kemurkaan Tuhan. Carilah Tuhan, hai semua orang yang rendah hati di negeri, yang melakukan hukum-Nya. Carilah keadilan, carilah kerendahan hati. Mungkin kamu akan terlindung pada hari kemurkaan Tuhan. Saudara yang dikasih Tuhan, tema renungan di hari ini berdasarkan renungan santapan harian berjudul Cuek Bebek. Saudara, apa yang bisa membuat seorang luluh dan urung dari murkanya? Bisa jadi hal itu adalah pujian atau hadiah. Apa yang bisa membuat Tuhan mengurungkan hukumannya? Hal itu bukanlah benda apapun, melainkan pertobatan. Saudara, Nabi tidak hanya menyerukan hukuman dari Tuhan, lebih dari sekadar alat Tuhan untuk mengancam umatnya. Nabi juga menyerukan pertobatan, supaya umat tidak menerima murka Tuhan. Nabi Sefanya menyebut Yehuda sebagai umat yang acuh tak acuh. Mereka diundang untuk bersikap peduli dengan kondisi mereka yang sudah berada di ujung tanduk kemurkaan Tuhan. Mereka diundang untuk bertobat dengan cara berbalik, mencari Tuhan, melakukan keadilan, dan mengejar kerendahan hati. Saudara, dalam hidup, kadang kita dapat bersikap acuh tak acuh. Misalnya, ketika ada orang yang berkata nyinyir mengenai diri dan hidup kita. Situasi demikian tentu tak perlu diperdulikan. Justru kita perlu bersikap cuek bebek sehingga tidak murung termakan omongan yang tidak membangun. Namun, terhadap banyak hal lain, kita tak boleh bersikap cuek bebek. Justru kita harus peduli terhadap sekeliling, peka terhadap apa yang terjadi. Seringkali ide dan inspirasi datang melalui cara tak terduga ketika sedang mengobrol dengan sahabat atau sekadar memandangi orang yang lalu lalang di jalan. Bahkan tak jarang masukan datang melalui mulut orang-orang yang mengasihi kita. Tetapi tak jarang pula kita mengabaikannya. Sangat mungkin teguran datang dengan sangat halus karena kita melakukan kesalahan. Saudara, untuk yang terakhir itu, kiranya kita makin mengasah kepekaan kita. Kalau kita merasa diri benar dan selalu benar, kita tidak mungkin sadar ketika melakukan kesalahan. Dengan demikian, kita tidak akan bisa memperbaiki kesalahan kita. Jika kita menganggap orang lain lebih rendah daripada kita, telinga kita tidak dapat menerima teguran yang membuat kita menjadi lebih baik. Saudara, marilah buang sikap cuek bebek yang bisa menjerumuskan kita ke dalam kesalahan yang lebih besar lagi, menghalangi kita menjadi lebih baik dan bahkan pasti akan merugikan kita. Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih peringatan-peringatan Engkau terus berikan. Dengan nilai kasih sayang teramat besar bagi kami. Kami sangat bersyukur. Karena itu kami pun tetap mau terbuka kepada Tuhan, diajar, dididik oleh Tuhan, untuk membawa kami tetap berjalan di jalan Tuhan, dan tentu berpegang teguh kepada Tuhan. Terima kasih untuk firman Tuhan yang boleh mengingatkan bagaimana harusnya kami hidup sebagai pengikut-Mu. Dan kami sekali lagi dan seterusnya akan tetap berserah kepada-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat beraktivitas, Tuhan memberkati kita.